Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Afifah Sevina dari kelas 10-2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Papua Barat Daya. Yang pertama-tama, saya akan mempresentasikan tentang letak geografis. Secara geografis, Papua Barat Daya terletak di ujung barat laut Pulau Papua, mencakup kawasan yang sering disebut sebagai Sorong Raya atau Semenanjung Kepala Burung atau Doberai atau Vogelkop bagian barat. Batas wilayah 1. Bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, negara Filipina, dan negara Palau. Bagian timur berbatasan dengan Papua Barat dan Papua Tengah. Bagian selatan berbatasan dengan Laut Seram dan Teluk Berau. Bagian barat berbatasan dengan Laut Halmahera dan Laut Seram. Selanjutnya, demografi. Yang pertama, bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan Melayu Papua sebagai bahasa lingua franca. Selain itu, terdapat beragam bahasa daerah yang digunakan oleh suku-suku asli seperti bahasa Moy, Tehit, Abun, Pur, Maya, Ambel, Ayamaru, dan Samate. Agama dan sistem kepercayaan. Mayoritas penduduk menganut agama Kristen, Protestan, dan Katolik, diikuti oleh Islam terutama di wilayah pesisir dan kota, serta berbagai sistem kepercayaan dan adat yang masih kuat. Sistem mata pencaharian. 1. Pertanian dan perkebunan. Bertani umbi-umbian dan sagu dan kelapa. 2. Perikanan, penangkapan ikan teripang dan budidaya mutiara. 3. Pariwisata. Sektor ini menjadi sangat penting terutama di Raja Ampat yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara. 4. Kebutuhan dan pertambangan di beberapa wilayah. Selanjutnya, flora dan fauna. Kekayaan flora dan fauna Papua Barat adalah bagian dari mega biodiversitas dunia. Pertama, flora. Wilayah ini adalah bagian dari ekosistem hutan hujan tropis Papua yang sangat kaya. Contohnya anggrek alam. Anggrek yang tumbuh secara alami di Pulau Papua dan belum mengalami persilangan diantaranya. 2. Fauna. Wilayah ini terkenal dengan habitat berbagai jenis burung dan fauna lainnya. Contohnya burung cendrawasih, sekelompok burung dari famili Paradisae yang terkenal dengan keindahan bulunya dan sering disebut sebagai burung surga. 2. Kuskus. Hewan berkantung yang endemik di Indonesia bagian timur serta di beberapa wilayah seperti Australia dan Papua Nugini. Selanjutnya, rumah adat. Rumah Honai. Meskipun Honai lebih identik dengan suku-suku di wilayah pegunungan di Papua, di beberapa daerah Papua Barat Daya, terutama di wilayah Meibrat yang berbatasan dengan pegunungan, terdapat variasi dan pengaruh arsitektur yang disesuaikan dengan lingkungan. Selanjutnya, pakaian adat. Boe dan Kulidia. Mirip dengan pakaian adat Papua pada umumnya, bahan utama terbuat dari serat atau kulit kayu yang diolah. Hiasan meliputi rok umbai, topi kasuari, dan kalung manik-manik. Baju boe untuk laki-laki dan kulidia untuk perempuan. Selanjutnya, tarian tradisional. Tari Aluyen atau Ayen merupakan tarian adat suku Moy yang berasal dari Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Penyebutan nama tari Aluyen berasal dari dua suku kata, yaitu Alu yang berarti lagu dan Yeng yang berarti dinyanyikan. Secara keseluruhan, tarian ini memiliki arti yaitu lagu yang dinyanyikan. Alat musik tradisional Papua Barat Daya. Tifa, Fu, Guoto, Trifon, dan Amyen. Lebih spesifik dari Papua Barat. Sementara Tifa dan Fu dan Amyen adalah alat musik umum di wilayah Papua termasuk bagian Barat Daya. Contohnya, Tifa, alat musik pukul tradisional yang berasal dari wilayah timur Indonesia, khususnya Papua dan Maluku. Tifa adalah alat musik ritmis yang cara memainkannya mirip dengan gendang. Guoto, alat musik petik tradisional dari Papua Barat yang terbuat dari bilah bambu atau kayu atau kulit lembu. Selanjutnya ada makanan khas. Pertama ada papeda, hidangan pokok dari sagu ikan bakar Manokwari yang disajikan dengan bumbu dabu-dabu. Ada juga sate ulas sagu. Meskipun terdengar unik, makanan ini tinggi protein, rendah kolesterol, dan kaya akan beberapa asam amino esensial.
Selanjutnya lagu daerah. Lagu daerah Papua Barat Daya adalah Apuse. Makna lagu Apuse. Lagu Apuse bercerita tentang seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya untuk merantau ke Teluk Doreri di Manokwari, Papua Barat, dengan rasa sedih karena perpisahan yang akan datang. Selanjutnya ada senjata tradisional. Pertama ada belati. Belati dikenal dengan pisue, merupakan senjata tradisional yang unik dan memiliki sejarah mendalam. Belati bisa terbuat dari tulang belung kasuari dan tulang paha manusia. Ada juga busur dan panah. Busur dan panah adalah salah satu senjata tradisional Papua Barat yang digunakan untuk berburu babi hutan dan binatang lainnya. Selanjutnya ada permainan tradisional. Pertama ada patah kaleng. Patah kaleng adalah permainan tradisional asal Papua yang mirip sepak bola, di mana tujuannya adalah menjatuhkan tumpukan kaleng milik lawan menggunakan bola untuk mencetak skor. Ada juga pampampung. Pampampung adalah nama sebuah olahraga tradisional yang berasal dari masyarakat Papua Barat dan Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Afifah Sekina. Di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya, yaitu menyanyikan lagu daerah. Lagu yang akan saya nyanyikan adalah Apuse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Nindya Azula dari kelas 10-2. Saya ingin mempresentasikan PPT Papua Pegunungan. Yang pertama adalah geografis. Letak geografis Papua Pegunungan adalah di bagian tengah Pulau Papua, Indonesia, dan merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki garis pantai. Lokasinya juga terletak di wilayah pegunungan, secara spesifik di Pegunungan Jaya Wijaya. Terletak di beberapa wilayah, yaitu di utara, Provinsi Papua, Timur, Papua Nugini, 3, Selatan, Papua Selatan, 4, Barat, Papua Tengah. Selanjutnya ada demografis. Jumlah penduduk pada tahun 2014, total populasi Papua Pegunungan diperkirakan mencapai 1.470.518 jiwa. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Mayoritas penduduk Papua Pegunungan beragama Kristen dengan rincian 90,54% Protestan, 7,49% Katolik, 1,81% Islam, dan 0,02% lainnya. Mata pencaharian yang dipakai adalah sistem bertani seperti menanam makanan pokok, umbi-umbian, padi, sayuran maupun buah-buahan. Selanjutnya ada flora fauna. Flora fauna di Papua Pegunungan adalah anggrek hutan dan cendrawasih. Anggrek hutan adalah jenis tanaman anggrek yang tumbuh secara alami di hutan tropis. Warnanya indah dan beragam, tumbuh secara epifit. Sedangkan cendrawasih adalah burung yang sangat indah dan unik, dengan bulu-bulunya yang warna-warni, dengan gerakan yang anggun. Suaranya juga unik, namun burung ini terancam punah akibat pemburuan yang liar. Selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat Papua Pegunungan disebut rumah honai, berbentuk bulat dengan atap runcing dari kayu dan lantainya dari tanah. Fungsinya biasanya digunakan sebagai tempat tinggal, tempat berkumpul dan belajar bagi para lelaki. Lalu
ada pakaian adat. Pakaian adat untuk pria menggunakan ikat pinggang dari daun atau kulit kayu. Kadang diberi hiasan bulu-bulu burung atau manik-manik supaya lebih menarik. Dan wanita memakai rok pendek dari daun atau serat alam, biasanya menggunakan aksesoris kalung, gelang, dan hiasan kepala dari bulu burung. Selanjutnya, tarian musyo. Tarian ini bertujuan untuk menenangkan arwah seseorang yang meninggal karena kecelakaan. Suku adat Papua percaya bahwa arwah yang meninggal karena kecelakaan tidak akan tenang sampai diadakan pertunjukan tarian musyo. Itu ada alat musik, tifa. Tifa adalah alat musik pukul yang berbentuk seperti tabung dan dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan. Alat ini memiliki suara ritmis yang nyaring dan ringan serta digunakan untuk mengiringi upacara adat, tarian tradisional, dan perayaan lainnya. Selanjutnya ada makanan khas, papeda ikan kuah kuning. Papeda ikan kuah kuning adalah hidangan khas Papua yang terdiri dari bubur sagu yang kenyal dan ikan yang dimasak dengan kuah rempah. Bahan-bahannya terdiri dari 1. Ikan kakap, jeruk nipis, garam, tepung sagu, dan serai. Lalu ada lagu daerah. Lagu daerah dari Papua Pegunungan adalah Apuse. Lagu ini bermakna seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya untuk merantau ke Teluk Doreri di Manokwari, Papua dengan rasa sedih karena perpisahan yang akan datang. Selanjutnya ada senjata tradisional, busur dan panah. Masyarakat kerap membawa busur berukuran panjang dan anak panah saat akan berburu maupun aktivitas di hutan. Lalu ada pisau belati. Senjata ini terbuat dari tulang femur manusia atau burung kasuari, termasuk ritual pembunuhan serta kini juga menjadi pelengkap pakaian adat. Terakhir ada permainan tradisional, yaitu permainan patah kaleng. Patah kaleng hampir mirip seperti permainan sepak bola. Bedanya patah kaleng atau boinas tidak memiliki gawang atau kiper di dalamnya. Permainan ini dimainkan dengan jumlah 5 orang atau lebih. Permainan ini bermanfaat membantu meningkatkan kemampuan motorik kasar anak dan mengajarkan mereka tentang kerjasama tim. Cara bermainnya dengan menendang bola kecil ke arah tumpukan kaleng milik lawan. Dan jika berhasil, pemain dianggap mendapatkan 1 skor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalistana Bedani. Di sini saya akan menjelaskan letak geografis Pulau Papua. Provinsi Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia dengan luas wilayah sekitar 3.062 km persegi. Pulau Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini di sebelah timur. Letak astronomis Papua terletak di antara 0 derajat 20 derajat 90 sampai 99 derajat bintang selatan dan 130 derajat 25 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Sebagian besar wilayah Papua berupa hutan hujan tropis dengan puncak gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Puncak Gunung Jaya Wijaya yang memiliki ketinggian sekitar 4.884 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, demografi Papua. Bahasa, terdapat lebih dari 250 bahasa daerah yang digunakan. Di antaranya bahasa suku Asmat, Setani, dan Arfak. Agama, mayoritas penduduk Papua menganut agama Kristen, sekitar 69,54% penduduk, dan Islam hanya sebagian kecilnya. Penduduk, berdasarkan data terakhir, sekitar 4,4 juta jiwa penduduk di daerah Papua. Sistem kepercayaan, salah satunya adalah memuja leluhur, yakni meyakini roh nenek moyang yang masih mempengaruhi kehidupan. Sistem mata pencaharian, diantaranya petani. Biasanya suku yang bertani mereka tinggal di daerah dataran tinggi atau rendah dengan tanah yang subur. Flora fauna. Fauna, burung cendrawasih merupakan salah satu fauna khas Papua. Burung ini terkenal karena keindahan bulunya. Dan flora, daerah Papua menyimpan banyak keindahan serta tumbuhan-tumbuhan yang unik dan banyak manfaat. Salah satunya adalah buah merah, ditetapkan sebagai flora khas Papua karena kaya antioksidan. Selanjutnya adalah rumah adat.
Rumah adat khas Papua adalah rumah Honai. Rumah ini memiliki keunikan tersendiri dan didominasi oleh bahan-bahan dari alam. Rumah adat ini adalah rumah tradisional suku Dani yang berbentuk bulat dengan atap jerami. Fungsi dan pembagian ruang. Lantai bawah digunakan untuk hewan peliharaan dan lantai atas untuk kegiatan sehari-hari. Pakaian adat khas Papua, baju kain rumput. Baju ini merupakan salah satu pakaian adat khas Papua. Pakaian ini bisa dipakai oleh pria maupun wanita. Baju ini dibuat dari bahan pucuk daun sagu yang kering. Daun sagu ini diambil saat air laut sedang pasang. Kemudian daun sagu dikeringkan lalu direndam sebelum dianyam menjadi sebuah bawahan. Selanjutnya tarian adat Papua, yaitu tari Yospan, adalah singkatan dari Yosin Pancar, adalah tarian pergaulan kontemporer yang berasal dari Papua. Tarian ini merupakan gabungan dari dua tarian rakyat, yaitu Socim, Yosim, dan Sarmi, dan tari pancar dari Biak Numfor dan Manokrawi. Tarian ini sering dibawakan oleh para pemuda dan pemudi sebagai bentuk persahabatan dan persaudaraan. Yang kedua adalah tari Sajojo. Tari ini sering dijadikan penampilan di berbagai acara, baik adat, budaya, maupun sekedar hiburan saja. Tari Sajojo sangat terkenal di Papua, Indonesia, bahkan sudah sampai ke mancanegara karena sering dibawakan untuk promosi pariwisata Nusantara dan kenegaraan. Selanjutnya adalah alat musik tradisional, yaitu tifa, sejenis drum yang terbuat dari bahan kayu dan kulit binatang. Biasa digunakan dalam berbagai upacara adat dan hiburan. Cara memainkan, dipukul dengan kedua tangan mengikuti irama yang dibutuhkan oleh tarian atau lagu yang dibawakan. Selanjutnya adalah makanan khas Papua, yaitu papeda. Makanan khas Papua menggunakan bahan-bahan lokal seperti sagu, ikan, dan sebagainya. Papeda adalah salah satu makanan pokok yang terbuat dari sagu dan disajikan dengan ikan kuah kuning. Fakta unik papeda. Nama papeda sendiri adalah singkatan dari Papua Penuh Damai, yaitu merupakan salah satu harapan warga Papua untuk Papua dari masa lalu hingga ke masa depan. Yang selanjutnya adalah ada juga sate ulat sagu. Makanan ini terbuat dari ulat sagu yang dipercaya memiliki banyak gizi dan protein. Makanan ini sering menjadi bagian dari hidangan khas dalam acara adat Papua. Lagu daerah. Lagu daerah Papua adalah Apuse. Apuse mengisahkan tentang kesedihan perpisahan seorang cucu yang akan merantau ke Teluk Doreri untuk mencari kehidupan yang lebih baik dengan berpamitan kepada kakek dan neneknya. Dan ada juga lagu Sajojo, lagu yang memiliki makna utama tentang cinta dan kebersamaan. Seringkali diartikan sebagai simbol keterbukaan dan semangat dalam menerima siapa saja tanpa memandang latar belakang. Makna lagu Sajojo yaitu kisah cinta sederhana seorang pria bernama Jojo yang ingin mengajak seorang gadis cantik yaitu Keke berjalan-jalan sore sambil meminta izin kepada orang tuanya. Permainan tradisional, yaitu korkoria. Permainan ini berkaitan dengan ayunan milik etnis bahan dari Provinsi Papua Barat. Permainan ini melibatkan tumbuhan menjalar untuk berayun-ayun. Permainan ini bisa dimainkan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan di tempat yang menantang seperti tebing laut dan sungai. Kueritop. Permainan menggunakan tali yang terbuat dari serat pohon ganimo atau pohon melinjo. Permainan ini berasal dari daerah Bofon di Goel, Papua Selatan. Suku Ambon yang paling sering memainkannya. Status permainan ini hampir punah, namun upaya pelestarian telah dilakukan. Selanjutnya, senjata tradisional. Belati adalah salah satu senjata khas Papua yang sangat mematikan. Bahan pembuatannya juga unik, yaitu dari tulang burung kasuari bahkan tulang paha manusia. Pisau ini juga terdapat rumbai-rumbai para gagang senjatanya, yang menunjukkan ciri khas budaya Papua yang kuat. Gamal Komandoko dalam Ensiklopedia Pelajar dan Umum 2010 menyebutkan bahwa pisau belati termasuk ke dalam senjata tradisional yang memiliki keunikan dari sisi bahan utama pembuatannya yang berbeda pada senjata tradisional pada umumnya.
astronomis antara 6 derajat Celcius lintang utara sampai 9 derajat Celcius lintang selatan dan 137 derajat Celcius bintang timur dan 141 derajat Celcius bintang timur. Batas wilayah: utara berbatasan dengan Provinsi Papua, sedangkan timur berbatasan dengan Papua Nugini, selatan berbatasan dengan Laut Arafura, barat berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah. Ada demografi Papua Selatan, bahasa, keragaman etnis yang dihuni oleh suku asli Papua, termasuk suku Maratim dan suku Ambon, Auyu dan Warga. Sistem kepercayaan: mayoritas kependudukan Kristen pada tahun 2024 memiliki persentase 73,23% dari 49,9% dan Katolik 23,7%. Protestan memiliki kepercayaan secara turun-menurun meskipun di Islam dianut. Sistem mata pencarian: perikanan. Menangkap ikan juga menjadi mata pencarian penduduk wilayah dengan banyak sungai besar dan lahan. Ada juga mata pencarian sebagai pemburu dan penghasil hutan. Flora dan fauna Papua Selatan. Pertama, flora, yaitu anggrek alam. Anggrek alam adalah anggrek liar yang bertumbuh secara berkembang biak tanpa tercampur tangan manusia, seperti di pohon atau hutan. Anggrek ini merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Kedua, fauna, yaitu burung cendrawasih. Burung ini dikenal karena keindahan bulunya dan jenis cendrawasih merah kuning besar. Spesies terancam punah karena pemburuan. Ada rumah adat, yaitu rumah honai, rumah tradisional untuk laki-laki dewasa, berbentuk bulat dengan atap jerami kerucut. Tujuannya untuk menjaga kehangatan di dalam rumah. Adat, yaitu rok lumbai, adalah pakaian adat khas Papua yang terbuat dari serat alami seperti daun sagu kering yang dirajut orok seiring dipakai oleh wanita. Dan ada tarian tradisional, yaitu tari sajojo. Tari sajojo adalah tarian yang pergaulan yang energik dan populer di seluruh Papua, diikuti dengan gerakan yang mudah dan kostum rumbai. Alat musik tradisional, yaitu tifa. Tifa adalah alat musik dari wilayah timur Indonesia, khususnya di Papua. Ia memiliki peran sangat penting dalam kebudayaan masyarakat Papua. Tifa termasuk dalam alat musik kategori alat musik dipukul. Ada makanan khas, yaitu papeda. Papeda adalah bubur sagu yang menjadi makanan produk khas Papua, Maluku, dan sebagian Sulawesi. Makanan ini memiliki tekstur kenyal, lengket, dan berwarna putih bening seperti lem, serta disajikan dengan lauk seperti ikan kuah kuning atau sayur. Selain sebagai pengganti nasi, papeda juga kaya serat rendah, kolesterol, dan bernutrisi. Ada lagu daerah, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo adalah lagu daerah asal Papua yang menceritakan kisah seseorang gadis cantik idaman desa yang sangat disayangi keluarganya. Lagu ini memiliki makna universal tentang cinta dan kebersamaan. Ada senjata tradisional. Pisue adalah belati tradisional khas suku Asmat di Papua yang terbuat dari tulang manusia atau tulang burung kasuari. Senjata ini sebelumnya digunakan dalam ritual pembunuhan dan kini sering dipakai dalam upacara adat dengan hiasan bulu kasuari dan ukiran. Yang terakhir ada permainan tradisional, yaitu kue ritop. Permainan menggunakan tali yang terbuat dari serat pohon ganimo atau pohon melinjo. Permainan ini berasal dari daerah Boven di Guel, Papua Selatan. Suku Ambon yang paling sering memainkannya. Status permainan ini hampir punah, namun upaya pelestariannya tetap dilakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaira Dilaputri dari kelas 10. Saya akan menampilkan aksi nyata tari Sajojo yang berasal dari Papua Selatan.
Kinaya dari kelas 10-2. Di sini saya akan mempresentasikan letak geografis Papua Tengah. Letak geografis Papua Tengah adalah provinsi di bagian tengah Papua Indonesia, berbatasan dengan Papua Barat di barat, Papua Pegunungan di timur, serta Laut Arafura di selatan dan Laut di utara. Selanjutnya, demografi. Demografi Papua Tengah mengacu pada penduduk wilayah utara Provinsi Papua, khususnya di sekitar kota Jayapura yang ditandai dengan populasi heterogen dari berbagai suku di Indonesia. Selanjutnya, bahasa. Bahasa Papua Tengah memiliki banyak bahasa daerah, diantaranya adalah bahasa Moni, bahasa Wana, bahasa Kamora, bahasa Dem, bahasa Ayu, dan bahasa Yarisia. Bahasa-bahasa ini adalah bagian dari kekayaan linguistik Papua yang berbagai dari 250 bahasa. Selanjutnya, agama dan kepercayaan. Agama mayoritas penduduk beragama liristik sekitar 87,89% yang terdiri dari Protestan 68% dan Katolik 19%. Selanjutnya, sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian Papua Tengah didominasi oleh pertanian tradisional seperti berladang, umbi-umbian, sagu, dan pisang, peternak babi, berburu, serta menangkap ikan. Sektor ekonomi lain berkembang adalah pertambangan yang adalah emas dan tembaga. Selanjutnya, flora fauna. Flora, anggrek parkasa, jarian atau yang dikenal dengan Grammathalium papuanum adalah flora ikonik Papua Tengah yang unik, yang termasuk salah satu spesies anggrek terbesar di Indonesia. Flora ini memiliki karakteristik seperti ukuran rumpan yang dapat mencapai lebih dari 1 ton dengan tangkai bunga sepanjang 3 meter dan puluhan kuntum bunga berdiameter 7-10 cm. Selanjutnya, fauna. Burung cendrawasih adalah anggota famili Paradisea yang dikenal dengan bulu jantannya yang berwarna-warni dan indah. Sering kali memiliki hiasan seperti bulu ekor dan leher panjang yang mencolok. Burung ini memiliki beragam ukuran dari kecil hingga sedang dan memiliki peran penting dalam ekosistem serta budaya masyarakat Papua. Selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat Honai, sebuah rumah tradisional yang berbentuk seperti jamur yang khususnya dihuni oleh kaum lelaki, dan ada juga rumah adat lebih khusus untuk perempuan. Ada pakaian adat. Rok rumah wanita dibuat dari susunan daun sagu kering dan baju kurung yang dipakai di bagian atas longgar dengan motif khas. Pakaian utama Papua Tengah adalah koteka untuk pria dan juga rok rumba yang dipakai paduka dengan baju kurung untuk wanita. Selanjutnya ada tarian tradisional. Tari Sajojo adalah tarian tradisional populer dari Papua yang terkenal karena gerakan energi dan cariannya serta diiringi lagu dengan judul yang sama. Tarian ini menggambarkan keceriaan, kebersamaan, dan gotong royong, serta sering digunakan untuk menyambut tamu, acara adat, dan hiburan di kalangan masyarakat Papua. Tarian ini dapat ditarikan oleh siapa saja, baik tua maupun muda, pria maupun wanita, karena gerakannya yang mudah diikuti. Selanjutnya ada juga alat musik tradisional Papua. Tipa adalah drum tradisional, pikon adalah alat musik peti kecil, dan romli adalah alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara dipetik. Mempresentasikan alat musik tipa dan diiringi dengan lagu Abuse. Tipa merupakan alat musik tradisional dari Papua. Tipa dibuat dengan kayu dan dibungkus dengan kulit rusa. Cara memainkannya adalah Selanjutnya ada makanan khas. Papeda adalah makanan khas Papua, bukan hanya dari Papua Tengah, yang terbuat dari sagu yang dimasukkan dengan air panas sehingga menjadi bubur kenyal. Papeda memiliki rasa tawar dan tekstur lengket seperti lem, sehingga biasanya dinikmati dengan lauk-lauk yang kaya rasa, terutama ikan kuah kuning yang segar.
Selanjutnya ada lagu daerah. Salah satunya adalah Ramko Yambe Ramko. Yamko Rambe Yamko merupakan lagu daerah yang berasal dari Papua. Yamko Rambe Yamko diciptakan oleh Dr. Yusuf Hartono. Lagu ini pertama kali dikenal pada tahun 1963 ketika Papua diserahkan oleh Muntega ke Indonesia. Selanjutnya, senjata tradisional. Busur panah adalah senjata tradisional dari Provinsi Papua Tengah yang terbuat dari bambu dan kayu. Dengan tali yang berasal dari rotan, anak panahnya bisa terbuat dari kayu, bambu, atau tulang yang diruncingkan. Seringkali untuk berburu atau dalam peperangan. Terakhir adalah permainan tradisional. Patah kaleng merupakan salah satu permainan tradisional adat Papua. Permainan ini layaknya bermain sepak bola, namun peraturannya permainan ini tidak mengenal pencetakan gol karena tidak menggunakan gawang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakira Zara Putri dari kelas 10 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang geografi Maluku. Wilayah Maluku adalah wilayah yang sebagian kepulauannya adalah lautan, sekitar 93%. Terletak di bagian selatan Kepulauan Maluku di kawasan timur Indonesia. Maluku memiliki batas-batas utama, yaitu dari segi utara dibatasi oleh Laut Selatan, dari segi selatan dibatasi oleh Samudra Hindia dan Laut Arafura. Di bagian timur dibatasi oleh Provinsi Papua Barat, dan terakhir di bagian barat dibatasi oleh Laut Banda dan Laut Maluku. Selanjutnya adalah demografis dari Maluku. Suku Maluku merupakan campuran Austronesia dan memiliki beragam suku, meliputi suku Ambon, suku Arifura, suku Kei Besar, suku Tanimbar, dan suku Aru, dan juga memeluk agama yang berbeda-beda seperti Islam yang dipeluk oleh 52,66% jiwa dan Kristen yang dipeluk oleh sekitar 46,48 jiwa. Flora dan fauna di Maluku. Flora atau tumbuhan Maluku meliputi kenari, lontar, dan anggrek. Sedangkan fauna di Maluku meliputi kuskus biru yang sayangnya saat ini terancam punah. Oke, selanjutnya adalah rumah adat Baileo. Rumah adat Baileo adalah rumah tradisional masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang berfungsi sebagai pusat kegiatan adat, musyawarah, dan upacara. Ciri khas utamanya adalah bentuknya yang seperti rumah panggung. Fungsi utama rumah adat Baileo adalah sebagai tempat berkumpulnya warga desa untuk musyawarah, melaksanakan upacara adat, dan sebagai tempat suci. Tarian tradisional. Tarian perang tradisional yang pada awalnya digunakan dalam peperangan, namun kini sering dipentaskan dalam upacara adat atau penyambutan tamu. Tarian ini biasanya menampilkan penari laki-laki dan perempuan yang membawa tombak dan perisai. Selanjutnya, alat musik yang berupa tifa. Tifa adalah alat musik tradisional yang berasal dari wilayah timur, yaitu Papua dan Maluku. Alat musik ini berbentuk tabung, mirip gendang, dan dimainkan dengan cara dipukul. Tifa berfungsi penting dalam upacara adat, tarian, dan sebagai simbol kebudayaan masyarakat setempat. Selanjutnya, makanan khas Maluku. Makanan khas Maluku yang terbuat dari sagu meliputi papeda, atau bubur sagu kenyal yang disajikan dengan kuah ikan kuning. Dan bubur sagu manis atau bubur yang dimasak dengan santan, gula, dan terkadang ubi atau singkong. Sagu juga diolah menjadi waku komo-komo atau jeroan ikan yang dibungkus daun, boka, dan dibakar, dan kue-kue tradisional lainnya. Selanjutnya adalah lagu daerah dari Maluku yang berjudul Rasa Sayangnya. Lagu Rasa Sayangnya dari Maluku bermakna sebagai ungkapan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap lingkungan serta keakraban antara sesama. Selanjutnya adalah senjata tradisional. Senjata tradisional utama Maluku adalah parang salawaku yang merupakan sepasang senjata berupa parang atau pisau panjang dan salawaku yang berupa perisai. Senjata ini dulunya digunakan untuk berperang, namun sekarang sudah menjadi simbol atas keberanian dan kemerdekaan rakyat Maluku. Senjata lain yang populer adalah kalawai, senjata tombak dengan mata yang banyak yang digunakan untuk menangkap ikan. Oke, yang terakhir adalah permainan tradisional sekaligus aksi nyata yang saya pilih, yaitu engklek yang berasal dari Maluku. Engklek disebut juga
juga dengan cengkah-cengah dan merupakan permainan tradisional yang melompat di atas kotak-kotak yang digambar dengan tanah. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang atau lebih, di mana setiap pemain menggunakan gacor yang berupa batu atau pecahan keramik yang bisa dilempar ke dalam kotak. Lalu melompat melewati kotak-kotak yang telah ditentukan tanpa menginjak garis untuk memenangkan permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eden Osvaldo. Saya akan mempresentasikan Provinsi Maluku Utara. Yang pertama, letak geografis. Letak geografi astronomis koordinat 3 derajat 40 lintang selatan, 30 derajat lintang utara, dan 123 derajat 50 sampai 129 derajat 50 bujur timur. Batas wilayah: utara Sumatera, Samudra Pasifik, timur laut Halmahera, barat Laut Maluku, selatan Laut Seram. Kondisi geografis: luas wilayah sekitar 1-255 km dengan sebagian besar sekitar 760 derajat berperairan dan sisanya sekitar 24 derajat adalah daratan. Pulau geografi: bahasa resmi bahasa Indonesia, bahasa daerah Melayu Ternate atau digunakan sebagai lingua franca. Ternate, Tidore, Tabole, Tagale, Sula, Loloda, Buton, dan lain-lainnya. Bahasa lain seperti Dorab, Ibo, dan lain-lainnya juga dituturkan di wilayah tertentu. Agama: mayoritas di Maluku Utara adalah Islam sekitar 74-50 derajat, diikuti oleh Kristen sekitar 25-47 derajat. Yang mayoritas adalah Protestan. Agama lain seperti Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dianut oleh sebagian kecil penduduk. Sistem kepercayaannya adalah ritual dan upacara, dan juga tarian jin. Sistem mata: 1. Pertambangan, 2. Pertanian, 3. Perikanan. Flora dan fauna: burung bidadari Halmahera berasal dari Provinsi Maluku Utara, Indonesia, dan bersebaran yang sangat terbatas di Pulau Halmahera dan Pulau Becan. Burung ini merupakan jenis endemik yang hanya ditemukan di kedua pulau tersebut, terutama di hutan hujan dataran rendah dan perbukitan. Lokasi utama Pulau Halmahera dan Pulau Becan di Provinsi Maluku Utara. Habitat: hujan tropis, dataran rendah, dan perbukitan, baik hutan primer maupun hutan sekunder yang sudah tua. Ketergantungan: keberadaan burung ini hanya bergantung pada kelestarian hutan karena membentuk pohon-pohon tinggi untuk ritual tarian dan mencari makan. Cengkeh atau Segium atau Arimetium americticum adalah flora identitas Maluku Utara dan menjadi penghasilan cengkeh utama Indonesia dengan wilayah produksi penting di Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Becan. Cengkeh Abo di Ternate merupakan salah satu pohon cengkeh tertua di dunia yang menjadi daya tarik wisata. Selain cengkeh, Maluku Utara juga punya akan flora lainnya seperti pala, maranti, dan berbagai jenis anggrek. Rumah adat Sasadu adalah rumah panggung tradisional suku Sahu di Halmahera Barat, Maluku Utara, yang berfungsi utama sebagai balai pertemuan untuk musyawarah dan upacara adat, bukan rumah tinggal. Ciri khasnya adalah bentuk terbuka tanpa dinding dengan atap dari anyaman daun sagu dan konstruksi tiang yang diperkuat batu.
Pakaian adat utama Maluku Utara adalah mantarin lamo untuk pria bangsawan dan kimun gia untuk wanita bangsawan. Mantarin lamo terdiri dari jas tertutup berwarna merah dan kancing besar dari perak dan bordir emas yang dipadukan dengan celana hitam. Di celana hitam penutup kepala melambangkan kekuasaan dengan keanggunan. Untuk pria, mantarin lamo deskripsi jas tertutup berwarna merah dengan kancing besar dari perak. Detail hasil bordir emas di bagian ujung lengan, leher dan saku. Padanan dipadukan oleh celana panjang polos berwarna hitam dan penutup kepala khusus atau daster. Makna melambangkan kekuasaan, status sosial tinggi dan kewibawaan. Untuk wanita kimun gia, deskripsi pakaian adat yang dikenakan oleh permaisuri untuk wanita bangsawan seperti yang dijelaskan dalam bisnis style. Selanjutnya, tarian tradisional. Tari Cakale adalah tarian perang tradisional dari Maluku Utara yang memiliki gerakan cepat dan energik, diiringi alat musik seperti tipa dan gong. Tarian ini awal merupakan tarian perang, namun kini juga digunakan untuk menyambut tamu penting untuk dalam perayaan adat. Para penari pria menggunakan kostum dominan merah dan kuning dengan membawa parang atau semarang dan perisai atau salawaku. Sementara penari wanita biasanya memakai pakaian putih. Selanjutnya, alat musik tradisional. Alat musik utama Arababu. Alat musik gesek tradisional dari Ternate yang mirip rebab, tetapi hanya memiliki satu senar. Yang re, alat musik dari Halmahera Utara yang dipengaruhi musik Portugis dan biasa dimainkan saat acara adat atau keagamaan. Tipa, alat musik pukul yang terbuat dari kayu dan kulit binatang. Tipa juga sering digunakan untuk alat musik lain seperti toto buang dalam orkestra. Selanjutnya, makanan khas. Papeda adalah makanan pokok khas Maluku Utara yang terbuat dari sagu. Disajikan sebagai bubur kental berwarna putih dengan rasa tawar dan biasanya disantap bersama ikan kuah kuning seperti tongkol atau bubarau. Teksturnya lengket dan mirip lem, dan cara memakannya seringkali menggulung papeda lalu mencelupkan ke dalam kuah ikan. Selanjutnya, lagu daerah. Makna lagu Borero adalah lagu yang berfungsi sebagai media untuk mewariskan tradisi lisan dari masyarakat Maluku Utara ke generasi selanjutnya. Lagu ini menjadi sarana untuk menjaga melestarikan budaya lisan agar tidak hilang, dengan tujuan agar lagu tersebut diingat dan dinyanyikan dari masa ke masa. Pesan yang diwariskan. Lagu Borero diartikan sebagai sebuah pesan yang berisikan nilai-nilai dan cerita dari masyarakat Maluku Utara, media pewarisan budaya. Lagu ini digunakan sebagai alat untuk mewariskan tradisi lisan secara turun-temurun dan tujuan pelestarian. Tujuannya adalah agar pesan dan warisan budaya tersebut tetap hidup dan terus diturunkan dari satu generasi ke generasi lain berikutnya. Selanjutnya, senjata tradisional. Parang salawaku berasal dari Maluku dan Maluku Utara. Senjata tradisional ini sepasang alat yang terdiri dari parang atau pedang panjang dan salawaku atau perisai yang digunakan oleh masyarakat Maluku sejak dahulu berperang dan juga bagian dari tarian perang tradisional, yaitu tari Cakale Maluku. Senjata ini menjadi simbol keberanian dan identitas Maluku, budaya masyarakat Maluku Utara. Parang sewalaku juga merupakan senjata tradisional dari wilayah ini. Selanjutnya, permainan tradisional bambu gila. Asal-usul berasal dari Ternate, Maluku Utara, dan dikaitkan dengan kisah hutan di Gunung Gamalama. Cara bermain, seorang pawang akan melanjutkan ritual memanggil kekuatan mistis ke dalam bambu menggunakan mantra. Seorang pemain harus memegang bambu bersama beberapa orang lainnya dan mencoba menahan bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin. Saya akan mempresentasikan rumah adat saya yang berasal dari
Pulau Papua, Maluku Utara. Di sini saya membuatnya dari kardus dan di sini maknanya di saat orang berkumpul di sini. Skalanya. Minus nilai koke. Maknanya di saat orang berkumpul di rumah inilah orang berdamai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.